Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Khairiyah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai kecerdasan dan mental. Materi pertama yang ingin saya bahas adalah mengenai kecerdasan. Perkembangan kecerdasan atau intelijensi adalah perjalanan berkelanjutan di mana kemampuan kognitif individu berkembang sepanjang hidup. Kecerdasan mengacu pada kapasitas individu untuk menyerap, mengatur, dan menerjemahkan informasi, mengatasi masalah, dan berubah sesuai dengan lingkungan mereka. Terdapat beberapa teori mengenai kecerdasan. Yang pertama yaitu teori G atau kecerdasan umum. Charles Spearman memperkenalkan konsep kecerdasan umum atau G-factor yang mengasumsikan adanya faktor kecerdasan yang berpengaruh pada berbagai jenis tugas. Yang kedua yaitu kecerdasan majemuk. Howard Gardner mengusulkan teori kecerdasan majemuk yang mengidentifikasi berbagai jenis kecerdasan seperti kecerdasan verbal linguistik, matematis logis, kinestetik, dan lainnya. Teori ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kombinasi berbeda dari jenis-jenis kecerdasan ini. Dan teori yang terakhir yaitu teori kecerdasan emosional. Daniel Goleman mengembangkan teori kecerdasan emosional yang menyoroti pentingnya pemahaman emosi, pengelolaan emosi, dan hubungan sosial dalam mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Lalu terdapat juga beberapa tahapan umum mengenai perkembangan kecerdasan. Yang pertama yaitu pada usia 0 hingga 2 tahun. Pada tahap ini, bayi fokus pada pengalaman sensorik dan motorik mereka. Mereka mengenal dunia melalui indera dan gerakan fisik. Pada tahap ini, pemahaman objek permanen muncul, yang berarti bayi menyadari bahwa objek tetap ada meskipun tidak terlihat. Tahap selanjutnya yaitu pada usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai menggunakan simbol-simbol seperti kata dan gambar untuk merepresentasikan objek dan konsep. Namun, pada tahap ini, anak-anak cenderung egosentris, sulit memahami perspektif orang lain, dan berpikir dalam cara yang lebih konkret dan sering ilogis. Tahap selanjutnya yaitu pada usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan pemikiran yang lebih logis dan mampu memahami konsep-konsep seperti kuantitas, volume, dan kategori. Mereka dapat melakukan operasi mental pada objek-objek nyata, meskipun pemikiran mereka masih terbatas pada konteks konkret. Dan tahap terakhir yaitu pada usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, individu memasuki tahap pemikiran yang lebih abstrak dan logis. Mereka mampu menangani konsep-konsep yang tidak terkait dengan situasi konkret, membuat hipotesis, berpikir tentang etika, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih kompleks. Kemudian, terdapat berbagai faktor-faktor kompleks yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan. Faktor pertama yaitu faktor genetik. Pewarisan genetik memainkan peran dalam menentukan kapasitas kognitif seseorang, dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang dapat diwariskan dari orang tua. Kemudian lingkungan. Lingkungan tempat individu tumbuh berkembang memiliki dampak signifikan pada perkembangan kecerdasan. Lingkungan yang kaya dengan simulasi kognitif, seperti akses ke buku dan permainan pendidikan, serta interaksi dengan orang-orang dewasa yang merangsang perkembangan intelektual dapat meningkatkan kecerdasan. Kemudian peran pendidikan. Proses belajar melalui pendidikan formal adalah faktor kunci dalam perkembangan kecerdasan. Sekolah memberikan peluang kepada individu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat meningkatkan kapasitas intelektual mereka. Dan faktor yang terakhir yaitu pola asuh atau pengasuhan. Cara orang tua merawat dan mendidik anak-anak mereka juga mempengaruhi perkembangan kecerdasan. Pengasuhan yang positif, dukungan, dan penyediaan lingkungan belajar yang mendukung berkontribusi pada perkembangan intelektual anak. Kemudian materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai mental. Jadi, perkembangan mental menggambarkan perkembangan kemampuan kognitif, emosional, sosial, dan psikologis individu sepanjang hidupnya. Ini mencakup perubahan dalam cara individu memahami dunia, berpikir, merespons, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka. Istilah mental mengacu pada aspek-aspek yang terkait dengan proses kognitif, pikiran, perasaan, dan komponen psikologis lain yang terkait dengan pemikiran individu seperti pemahaman, memori, persepsi, emosi, serta fungsi kognitif lainnya. Kemudian terdapat beberapa tahapan umum mengenai perkembangan mental pada manusia.
Tahap pertama yaitu pada usia 0 hingga 2 tahun. Pada tahap ini, bayi mengembangkan pemahaman dasar mereka tentang dunia sekitar. Mereka belajar melalui penggunaan indera dan gerakan motorik, seperti melihat, mendengar, meraba, mencicipi, dan merasakan objek-objek di sekitar mereka. Tahap selanjutnya yaitu pada usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan berbicara dan berpikir dengan simbol. Mereka dapat menggunakan bahasa untuk menyampaikan ide dan mulai mengembangkan imajinasi. Namun, mereka cenderung berpikir dalam hal yang bersifat konkret dan literal, dan kesulitan memahami perspektif orang lain. Tahap selanjutnya yaitu pada usia 7 hingga 11 tahun. Anak-anak pada tahap ini mulai mampu berpikir dengan lebih logis dan sistematis. Mereka dapat memahami konsep-konsep abstrak dan melakukan operasi logis pada informasi. Meskipun begitu, pemikiran mereka masih sangat berhubungan dengan situasi konkret. Dan tahap yang terakhir yaitu pada usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, remaja dan dewasa awal mulai mampu berpikir secara abstrak dan teoritis. Mereka dapat memahami konsep-konsep yang kompleks, merencanakan untuk masa depan, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dalam pengambilan keputusan. Di samping tahapan-tahapan tersebut, perkembangan mental juga mencakup pengembangan kemampuan sosial dan emosional. Individu belajar memahami perasaan dan berinteraksi dengan orang lain, mengatur emosi mereka, dan mengembangkan kemampuan empati. Kemudian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan mental pada manusia. Yang pertama yaitu faktor genetik. Genetika memegang peran penting dalam menentukan potensi intelektual individu. Aspek kognitif dan kecerdasan pada umumnya memiliki dasar genetik yang signifikan. Kemampuan intelektual, warisan keluarga, dan potensi kognitif dapat diturunkan dari orang tua ke anak. Selanjutnya yaitu peran lingkungan keluarga. Interaksi dalam lingkungan keluarga, termasuk kualitas hubungan orang tua dan anak, memiliki dampak besar pada perkembangan mental anak. Dukungan emosional, kegiatan membaca bersama, serta rangsangan kognitif dalam keluarga dapat meningkatkan perkembangan intelektual. Faktor selanjutnya yaitu pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya turut membentuk pemahaman, nilai-nilai, dan pola pikir individu. Interaksi sosial dan pengalaman dalam lingkungan budaya yang beragam dapat mempengaruhi perkembangan mental individu. Faktor selanjutnya yaitu nutrisi dan kesehatan fisik. Nutrisi yang kuat dan kesehatan fisik memegang peranan penting dalam perkembangan otak dan kemampuan kognitif. Ketidakcukupan gizi atau masalah kesehatan fisik dapat menghambat perkembangan mental. Dan faktor yang terakhir yaitu pendekatan pengasuhan atau pola asuh. Pendekatan orang tua dalam mendidik anak seperti gaya pengasuhan yang otoriter atau otoratif berpotensi memengaruhi perkembangan mental anak. Pengasuhan yang mendukung, penerapan aturan yang konsisten, dan komunikasi positif dapat mendukung perkembangan mental yang sehat. Itulah sekiranya materi yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.